masyarakat industri, kegiatan berbelanja dilihat sebagai keahlian wanita, dan wanita dianggap sebagai agen pembeli utama dari suatu rumah tangga. Sebagian besar survei tentang perilaku yang berbelanja menyatakan bahwa jumlah berbelanjanya wanita memang melebihi berbelanjanya pria. Akan tetapi, cukup banyak berbelanja pria di supermarket dan pusat perbelanjaan yang menarik perhatian. Belanja merupakan suatu kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Baik kaum wanita maupun kaum pria adalah konsumennya. Hal ini dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal yang menggerakkan perilaku seorang dalam memilih dan merekomendasikan barang atau jasa yang diinginkan dalam kegiatan berbelanja. Peran general mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya saja wanita secara historis dibentuk sebagai ibu rumah tangga dan pria sebagai pemberi nafkah untuk menyambung hidup yang mempengaruhi segala kebutuhan rumah tangga. Hal ini memberikan pandangan bahwa hanya wanita yang mampu berperan sebagian besar dalam mengelola pembelanjaan rumah tangga karena dianggap peran tersebut tidak lagi relevan untuk kebanyakan orang. Maka hal ini memberikan suatu daya tarik bagi sebagian dari orang. Di sini ada beberapa dari tujuan kami. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah karakteristik pria yang memiliki kelas sosial, status perkawinan akan mempengaruhi frekuensi belanja. Untuk mengetahui apa karakteristik pria yang memiliki kelas sosial, status perkawinan, dan frekuensi akan mempengaruhi lama belanja. Untuk mengetahui apakah karakteristik pria yang memiliki kelas sosial, status perkawinan, dan variety setting akan mempengaruhi jumlah uang yang dibelanjakan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah karakteristik simbol ritme, yaitu suasana, pelayanan, harga, kelangkaan produk, dan lokasi akan mempengaruhi frekuensi belanja. Untuk mengetahui apakah karakteristik simbol ritme, yaitu suasana, pelayanan, harga, kelangkaan produk, dan lokasi akan mempengaruhi lama belanja. Bab 2. Landasan teori. Perilaku konsumen. Salah satu tujuan pemasaran adalah mempengaruhi konsumen untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Hal ini sangat penting untuk memahami tentang perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, maka perusahaan dapat menentukan harga, mempromosikan produknya secara lebih baik, memberikan pelayanan serta fasilitas yang memuaskan, dan dapat menentukan lokasi atau tempat. Di samping perusahaan akan dapat memahami tentang adanya peluang yang baru untuk selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang merasa belum terpenuhi. Yang selanjutnya memudahkan pihak perusahaan untuk mengidentifikasikan mengenai cara untuk mengadakan segmentasi pasar. Konsumen sangat heterogen dilihat dari usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, juga selera, sehingga pelaku pasar perlu membeda-bedakan konsumen menjadi kelompok-kelompok dan mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen sebagai suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan menyusui tindakan tersebut. Jadi, ada dua elemen yang penting dari arti perilaku konsumen tersebut di atas, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang serta jasa. Proses pengambilan keputusan di sini tidak hanya
mengikut kegiatan-kegiatan yang tampak jelas dan mudah diamati. Tetapi juga menganalisis kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diamati dan selalu menyertai dalam setiap pemberian. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang hasil dan kesimpulan berupa angka dengan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan. Unsur pokok dari penelitian kuantitatif pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana karakteristik pria, yakni kelas sosial, status perkawinan, dan variety setting serta karakteristik Samoa Great Mall, yaitu suasana, pelayanan, harga, kelengkapan produk, dan lokasi akan mempengaruhi frekuensi belanja, lama belanja, jumlah uang yang dibelanjakan. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan keseluruhan perkumpulan elemen dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan atau generalisasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa, atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Dalam penelitian ini yang terjadi, populasi penelitian ini adalah menyinggung pria di Small Great Mall. Jenis sumber atau cara pengambilan data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh riset untuk menjawab persisnya secara sumber data berasal dari pria belanja yang berada di Sumbawa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Ini dimaksudkan untuk informasi yang diperlukan bagi peneliti. Definisi dan operasional variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai dalam penelitian. Ada beberapa variabel yang akan diteliti, yaitu kelas sosial, status perkawinan, variety setting, suasana, pelayanan, harga, kelengkapan, produk, dan lokasi merupakan variabel X atau variabel bebas, dan frekuensi belanja. Lamanya belanja, serta jumlah uang yang dibelanjakan yang merupakan variabel Y atau variabel terikat. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi, metode pengumpulan data yakni menggunakan metode kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden, dalam hal ini adalah pengunjung Small Great Mall. Kuesioner ini bersifat tertutup, sehingga para responden hanya memilih jawaban yang tersedia dan dianggap sesuai. Sekian dari hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.